Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Akbar. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori dalam Konseling. A. Teori dan pendekatan konseling psikoanalisis terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, teori third dan faktor. Yang kedua, teori yang berpusat pada klien. Yang ketiga, psikoanalisis terapi. Yang keempat, terapi Gestalt. Yang kelima, teori rasional emotif terapi atau disingkat RET. Yang keenam, teori konseling behavioristik. Kita bahas yang pertama, yaitu teori third dan faktor. 1. Konsep pokok. Teori ini disebut sebagai teori direktif konseling karena konselor diposisikan sebagai pihak yang paling aktif dalam membantu klien mengarahkan perilakunya kepada pemecahan kesulitannya. Jadi konseling ini bisa diartikan sebagai konseling centered atau konseling yang berpusat pada konselor. Yang kedua, ada proses konseling. Terdapat 5 pokok dalam teori konseling ini. Yang pertama, ada tahap analisis. Tahap ini yaitu tahap di mana konselor mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan klien. Tahap sintesis. Tahap ini konselor mengatur dan merangkum data klien sehingga ditemukan kelemahan, kekuatan, bakat, kemampuan penyesuaian dirinya. Ketiga, tahap diagnosis. Tahap ini yaitu langkah kesimpulan logis dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien. Yang keempat, tahap prognosis. Tahap ini yaitu upaya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi berdasarkan data yang diperoleh. Dan yang kelima, tahap konseling. Tahap ini yaitu proses pemberian bantuan dengan cara dilakukan perkembangan alternatif pemecahan masalah, pengujian alternatif, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan. Kritik terhadap teori. 1. Bersifat konseling centered, sehingga yang lebih berperan adalah konselor. Klien kurang berkontribusi dalam pemecahan masalah. Informasi-informasi yang berkaitan dengan kelemahan atau kekurangan klien tidak ditemukan sendiri. Pemecahan masalah tergantung teknik yang dilakukan oleh konselor atau yang digunakan oleh konselor. Selanjutnya, kontribusi yang diberikan. 1. Tahap yang diberikan cukup sistematis dan mudah dipahami. Kedua, teknik pemecahan masalah sangat rasional. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori yang berpusat pada klien. 1. Konsep pokok. Nah, menurut Rogert, konstruksi inti konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau perwujudan diri. Dikatakan bahwa konsep diri atau struktur diri dapat dipandang sebagai konfigurasi konsepsi yang terorganisasikan tentang diri yang membawa kesadaran. 2. Proses konseling. Nah, proses konseling ini adalah pendekatan yang berpusat pada klien menggunakan sedikit teknik, akan tetapi menekankan sikap konselor.
Teknik dasar adalah mencakup, mendengar, dan menyimak secara aktif, reflektif, klarifikasi, being heard bagi klien. Konseling berpusat pada klien, tidak menggunakan tes diagnotis, interpretasi, studi kasus, dan kuesioner untuk memperoleh informasi. Teknik ini dilakukan dengan jalan wawancara, terapi permainan, dan terapi kelompok, baik langsung atau tidak langsung. Kekurangan dan kelebihan. Beberapa kritik terhadap konseling berpusat pada klien. Yang pertama, tujuan untuk setiap klien yaitu untuk memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar sehingga sulit untuk menilai setiap individu. Yang kedua, tujuan diterapkan oleh klien, tetapi tujuan konseling kadang-kadang dibuat tergantung lokasi letak konselor dan klien. Beberapa kontribusi yang diberikan antara lain: 1. Pemusatan pada klien dan bukan konselor dalam konseling. 2. Identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dengan mengubah kepribadian. Nah, kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu psikoanalisis terapi. Pengertian psikoanalisis terapi yaitu ada dua, yaitu yang dibahas di sini. Pertama, pengertian konsep terapi, dan yang kedua ada konsep dasar psikoanalisis terapi. Pengertian psikoanalisis terapi. Terapi psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang lebih bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Tokoh utama dan pendiri psikoanalisa ini ialah Sigmund Freud, sebagai orang pertama yang mengemukakan konsep ketidaksadaran dalam kepribadian. Konsep-konsep psikoanalisa banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan konseling. Nah, pendekatan psikoanalisis menganggap bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh faktor intropsikis atau konflik tidak sadar, represi, mekanisme defensif yang mengganggu penyesuaian diri. Menurut Freud, esensi pribadi seorang bukan terletak pada apa yang ditampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Konsep dasar psikoanalisis terapi. Nah, konsep ini menganggap energi psikis yang paling dasar disebut libido, yang bersumber dari dorongan seksual yang terarah pada pencapaian kesenangan. Nah, teori kepribadian menurut Freud terbagi menjadi terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, struktur dinamika. Yang kedua, struktur kepribadian, dan yang ketiga ada perkembangan. Nah, kita bahas struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini terbagi menjadi ada ID. ID bukan ide ya, ide, ego, dan superego. Kita bahas yang pertama, ide. Ide dalam teori psikoanalisa, ide merupakan sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan.
Dalam hubungannya dengan ego dan superego, ide mempunyai fungsi sebagai suatu sistem penyedia atau penyalur energi yang diperlukan oleh ego dan superego yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ego. Freud mengemukakan bahwa ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil dari hubungan dengan luar. Ego mempunyai proses dan menjalankan proses tersebut yang berhubungan dengan pemenuhan dan pemuasan kebutuhan sehingga dapat mengurangi ketegangan yang dialami oleh individu. Dan proses tersebut disebut proses sekunder. Selanjutnya, superego. Menurut psikoanalisa, superego adalah suatu sistem kepribadian yang mengandung nilai-nilai dan aturan yang digunakan untuk menilai suatu hal yang menunjukkan pada suatu kebenaran dan kesalahan. Dengan kata lain, superego adalah hati nurani. Nah, peranan superego ini adalah sebagai sumber motivasi utama dan juga sebagai penyebab timbulnya pertentangan di dalam diri. Selain struktur kepribadian, ada perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian ini dibagi menjadi 4 perkembangan. Yang pertama, proses pertumbuhan atau kedewasaan. Yang kedua, frustasi. Yang ketiga, konflik. Dan yang keempat, ancaman. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Nah, dinamika kepribadian ini terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh ide, ego, dan superego. Oleh karena jumlah energi terbatas, maka terjadi semacam persaingan dalam menggunakan energi tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit perkembangan kepribadian ini mempunyai beberapa fase yang merupakan batas yang tajam. Fase-fase perkembangan tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahun pertama kehidupan fase yang disebut oral. Pada fase ini, mulut merupakan daerah pokok dari aktivitas dinamis. Yang kedua, usia 1-3, fase anal. Nah, fase ini berpusat pada anal atau pembuangan kotoran. Yang ketiga, usia 3-6, fase palis. Pada masa ini, alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting. Yang keempat, ada usia dari 6-12, fase laten. Pada masa ini, impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan. Usia 12-18, fase genital. Pada fase ini, individu telah berubah dari mengejar kenikmatan menjadi orang dewasa yang telah disosialisasikan dengan realitas. Oke, selanjutnya kita bahas teori Gestalt. Pertama, pendekatan terapi Gestalt. Tokoh utama terapi Gestalt adalah Frederick S. Perl pada tahun 1893 sampai 1970.
Terapi ini dikembangkan oleh Frederick Perls dalam berbentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Nah, terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pengalaman di sini. Dan sekarang dengan memudahkan mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Kedua, ada konsep dasar Gestalt. Konsep dasar Gestalt ini pada dasarnya pendekatan ini adalah kesadaran dan sasaran utamanya adalah pencapaian kesadaran. Nah, Gestalt adalah karena Gestalt adalah pencapaian kesadaran, menurut buku M.A. Subandi Psikoterapi halaman 96, kesadaran meliputi kesadaran efektif, kesadaran tidak komplit. Kesadaran itu selalu ada di sini dan saat ini. Maksud dari kesadaran akan efektif apabila didasarkan dan disemangati oleh kebutuhan yang ada saat ini dan dirasakan oleh individu. Kesadaran tidak komplit tanpa pengertian langsung tentang kenyataan suatu situasi dan bagaimana seseorang bisa di dalam situasi tersebut. Nah, selanjutnya kesadaran itu selalu ada di sini dan saat ini. Kesadaran ini adalah hasil penginderaan, bukan sesuatu mustahil yang terjadi. Oke, selanjutnya karakteristik proses konseling Gestalt. Nah, garis-garis besar dari teori Gestalt ini terbagi atas 4 bagian, yaitu ada namanya fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase terakhir. Fase pertama ini membentuk pola pertemuan terapeutik agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Nah, fase kedua melaksanakan pengawasan. Konselor berusaha meyakinkan atau memaksa klien mengikuti prosedur yang telah diterapkan sesuai dengan keadaan klien. Nah, masuk ke fase yang ketiga. Fase ini klien didorong untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada pertemuan terapi saat ini, bukan menceritakan masa lalu atau harapan-harapan masa yang akan datang. Nah, fase keempat ini ialah fase terakhir. Setelah klien memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang dirinya, tindakannya, perasaannya, maka terapi ada fase terakhir. Pada fase ini klien harus memiliki ciri-ciri yang menunjukkan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Selanjutnya, teknik dalam pendekatan Gestalt. Teknik dalam pendekatan Gestalt ini dalam ringkasan Gudanto, pendekatan konseling 2012, prinsip kerja teknik konseling ini yaitu ada 3: penekanan tanggung jawab klien, terus orientasi sekarang dan saat ini, dan orientasi kesadaran. Selanjutnya ada peran konseling. Nah, menurut ringkasan Gudanto, pendekatan konseling 2012,
Pendekatan teori Gestalt ini berperan pada konselor adalah memfokuskan pada perasaan klien. Tugas terapi adalah menentang klien, menaruh perhatian pada bahasa tubuh secara halus, berkonfrontasi dengan klien guna untuk menolong mereka menjadi sadar. Nah, kesadaran ini dimaksudkan akan pada bahasa yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya tujuan konseling. Tujuan utama konseling Gestalt adalah meningkatkan proses pertumbuhan klien dan membantu klien mengembangkan potensi manusiawinya. Kita masuk ke teori RET atau Retention Emotive Therapy. Nah, 1. Pengertian RET. Yang dimaksud dengan konseling RET atau yang lebih dikenal dengan Rational Emotive Behavioristic Therapy atau REBT adalah konseling yang menekankan dan interaksi berpikir dan akal sehat atau rational thinking, perasaan emosional dan perilaku action, serta sekaligus menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam cara, perasaan, dan perilaku. Nah, maka orang yang mengalami gangguan dalam alam perasaannya harus dibantu untuk meninjau kembali cara berpikir dan memanfaatkan akal sehat. Yang kedua, ada konsep dasar RET. Konsep dasar teori ini adalah bahwa pola berpikir manusia itu sangat dipengaruhi oleh emosi, demikian pula sebaliknya. Nah, emosi adalah pikiran yang dialihkan dan dipasangkan atau sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intrinsik. Sedangkan pikiran-pikiran seorang dapat menjadi emosi seseorang dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu pikiran seseorang. Nah, catatan dari teori ini ialah menurut Albert Ellis juga menambahkan bahwa secara biologis manusia memang diprogram untuk selalu menanggapi pengondisian semacam ini. Keyakinan-keyakinan irasional tadi biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan yang absolut. Ada beberapa jenis pikiran-pikiran yang keliru yang biasanya diterapkan orang. Di antaranya, 1. Mengabaikan hal-hal yang positif. 2. Terpaku pada yang negatif. Dan yang ketiga, terlalu cepat menggeneralisasi. Oke, kita masuk ke teori yang selanjutnya, yaitu teori konseling behavioristik. Teori ini dikembangkan oleh Arnold Lazarus, lahir pada tahun 1932. Behavior Therapy and Beyond merupakan salah satu buku dari buku-buku awal Lazarus yang membicarakan terapi behavioral kognitif yang secara berturut-turut menjadi pendekatan yang sistematis dan komprehensif
dengan sebutan multidimensional terapi atau biasanya disebut terapi multisarana. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik memiliki 3 karakteristik, yakni pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya pendekatan perubahan, terfokus untuk menghadapi klien atau change focus approach. Penghormatan terhadap nilai ilmiah dan memiliki perhatian yang lebih terhadap proses kognitif, alat untuk mengontrol dan monitor tingkah laku mereka. Proses konseling. Menurut Kumbordt, konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Yang ketiga, ada metode yang dapat digunakan menurut Kumbordt. Metode pertama dapat digunakan menurut Kumbordt. Yang kedua, pendekatan oral learning. Yang ketiga, metode unitive learning atau social modeling. Yang keempat, metode cognitive learning. Yang kelima, ada metode emotional learning. Nah, kritik dan kontribusi. Salah satu contoh kritik terhadap konseling behavioral yang pertama ialah konseling behavioral lebih terkonsentrasi pada teknik, sedangkan kontribusi konseling behavioristik salah satunya adalah telah mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada konseling. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.